Seandainya hal itu termasuk tindakan yang membatalkan, tentunya akan diterangkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau menerangkan hal-hal membatalkan lainnya. Dan karena tidak diterangkannya, mengertilah kita bahwa itu termasuk jenis harum-haruman, minyak dan kemenyan. Mengenai kemenyan, kadang-kadang ia naik ke pangkal hidung dan masuk ke dalam otak lalu menyegarkan tubuh. Begitupun minyak ia diserap oleh badan hingga masuk ke dalam urat-urat dan menguatkan. Begitu pula harum-haruman yang akan mengembuskan kesegaran dan tenaga baru. Dan karena tak ada larangan tentang hal itu bagi orang yang bersiam, maka kita boleh berharum-haruman, berasapkan kemenyan dan memakai minyak. Begitu pula dengan bercelak. Pada masa Nabi SAW, ada kalanya seorang muslim mendapat luka. Mungkin pada waktu perang atau pada peristiwa lain. Kadang-kadang di ubun-ubun dan kadang-kadang di bagian perut. Seandainya hal itu membatalkan, tentulah akan dikatakannya kepada mereka. Dan karena ternyata tidak ada larangan mengenai hal itu bagi orang yang bersiam, jelaslah bahwa hal ini atau hal itu tidak membatalkan. Kemudian ujarnya pula, sesungguhnya bercelak itu tidaklah mengenyangi, dan tak pernah seseorang memasukkan celak ke dalam perut, baik melalui hidung maupun mulut. Begitu pula suntikan, ya, maksudnya adalah suntikan yang juga tidak membatalkan siam. Tidaklah memberikan makanan, sebaliknya mengeluarkan isi badan, seperti halnya jika ia mencium sesuatu alat pencahar atau karena terkejut hingga menguras isi perutnya. Suntikan itu tidaklah sampai ke perut besar. Mengenai obat yang sampai ke perut besar sewaktu mengobati luka pada perut besar itu atau mengobati luka pada ubun-ubun, tidaklah sama dengan makanan yang sampai ke sana. Firman Allah Ta'ala dalam surat Baqarah 183, diwajibkan atas kamu bersiam sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Qala Rasulullah SAW, as-sawmu junnah, siam merupakan benteng. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, fadayyiku majariyah bilju wasum. Sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh manusia melalui pembuluh-pembuluh darah, maka sempitkanlah tempat-tempat mengalirnya itu dengan lapar dan bersiam. Orang yang bersiam dilarang untuk makan dan minum. Hal itulah yang akan membawa kepada takwa. Meninggalkan makan dan minum yang memperbanyak darah, tempat syaitan-syaitan bisa mengalir memasuki tubuh, hanya dapat terlaksana dengan menjauhi makanan, bukan dengan meninggalkan bersuntik, bercelak, meneteskan obat pada kemaluan, bukan pula menjauhi obat-obat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan luka pada ubun-ubun atau pada perut besar. Ini demikian diterangkan dalam kitab Fiqhus Sunnah. Dibolehkan orang bersiam untuk makan, minum dan bersenggama hingga terbit fajar. Jika ketika fajar terbit sedangkan di mulutnya ada makanan, hendaknya ia keluarkan saja. Jika ia sedang bersenggama, hendaknya segera disudahi. Jika kedua hal itu dilakukan, maka siamnya sah. Tetapi jika makanan yang di mulutnya itu ditelannya juga, atau ia meneruskan bersenggama, maka siamnya batal. Diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'addin bilailin fakulu washrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah engkau hingga terdengar adzan ibnu ummi maktum. Dibolehkan orang yang bersiam berada dalam keadaan junub di waktu subuh. Hal ini telah tersebutkan di hadis dari Aisyah. Wanita-wanita haid atau dalam keadaan nifas, jika darah mereka terhenti di waktu malam, boleh menangguhkan mandi hingga subuh sambil bersiam. Kemudian mereka mandi untuk melakukan sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum.